Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Ben Chandra, inilah Madiun This Week selengkapnya. Program Kampung Tangguh Semeru semakin ditingkatkan di Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun melombakan kampung tangguh tersebut agar masyarakat semakin terpacu. Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi juga meresmikan pendekar waras takmir masjid sebagai penegak disiplin protokol kesehatan dalam peringatan Hari Raya Idul Adha serta kegiatan keagamaan lainnya ke depan. Pemerintah Kota Madiun memiliki cara unik untuk meningkatkan semangat warga dalam menjalankan komitmen Kampung Tangguh Semeru, yakni dengan menggelar kompetisi Kampung Tangguh Semeru tingkat Kota Madiun. Kegiatan penilaian Kampung Tangguh berlangsung mulai 27 hingga 29 Juli 2020. Sebanyak 27 kelurahan di wilayah Kota Madiun mengikuti kegiatan tersebut. Wali Kota Madiun Maidi menuturkan Kampung Tangguh Semeru tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan protokol kesehatan di wilayahnya, namun juga menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam memerangi penyebaran virus corona. Selain itu, penerapan Kampung Tangguh juga diharapkan menjadi upaya peningkatan kemandirian dan taraf ekonomi masyarakat, baik melalui UMKM maupun sektor wisata lokal. Dalam kompetisi Kampung Tangguh Semeru, beberapa hal menjadi kriteria penilaian. Di antaranya, bidang kesehatan meliputi ketersediaan posko kesehatan, PHBS, serta penanganan kegawat daruratan. Kemudian, bidang sosial dan ekonomi meliputi ketersediaan lumbung bantuan, dapur umum, pembagian UMKM, hingga pelatihan soft skill, serta bidang keamanan. Tak hanya itu, penilaian pendukung lainnya antara lain tampilan posko, struktur organisasi Kampung Tangguh, kebersihan, dan kelengkapan personel. Dari 3 kecamatan, masing-masing akan dipilih 2 pemenang. Sedangkan juara pertama di tingkat kecamatan akan mewakili wilayahnya untuk mengikuti lomba tingkat kota. Berbagai inovasi dalam menekan penyebaran COVID-19 terus dioptimalkan. Terbaru, Pemkot Madiun melaunching Pendekar Waras Takmir Masjid se-Kota Madiun yang diselenggarakan pada Rabu 29 Juli 2020 malam. Bertempat di Masjid Agung Baitul Hakim, perwakilan takmir masjid dari seluruh masjid yang ada di Kota Pendekar resmi menjadi pelopor penegak disiplin protokol kesehatan COVID-19 di lingkungan masjid. Launching tersebut ditandai dengan disematkannya rompi pendekar waras secara simbolis oleh Wali Kota Madiun Haji Maidi. Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan satu hal yang harus menjadi tugas pokok kita bersama, yaitu sebagai pelopor penegak disiplin protokol kesehatan COVID-19. Para pendekar waras takmir masjid harus ikut mengerem penyebaran virus corona, terutama di lingkungan masjid. Salah satunya yakni dengan menyiapkan cuci tangan di lingkungan masjid, keluar masuk lewat satu pintu, dan yang tidak memakai masker diingatkan untuk memakainya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Kota Madiun Masud Yahya berharap dengan diresmikannya pendekar waras takmir masjid tak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, namun benar-benar mengarahkan jamaah untuk mentaati protokol kesehatan COVID-19, sehingga masing-masing masjid bisa jadi benteng untuk menangkal virus corona. Mengusung konsep Arabik minimalis, Masjid Abdur Rahman yang berlokasi di Jalan Maijen Sungkono menjadi alternatif tempat ibadah umat muslim di wilayah Kelurahan Ambangan Lor. Masjid yang didirikan di atas lahan seluas 240 meter persegi ini diresmikan pada Kamis 30 Juli 2020 oleh Wali Kota Madiun Maidi. Prosesi peresmian masjid juga dihadiri oleh Ketua MUI Kota Madiun Kiai Haji Sutoyo. Dalam sambutannya, Wali Kota Maidi menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kegiatan di dalam masjid. Tidak hanya kegiatan ibadah, tapi juga sosial dan pemberdayaan masyarakat. Wali Kota pun berharap Kota Madiun tidak hanya menjadi daerah yang maju secara infrastruktur dan intelektual, tapi juga religius. Sementara itu, Masjid Abdur Rahman merupakan tempat ibadah hasil wakaf keluarga Abdur Rahman. Perwakilan keluarga Mustafa menuturkan, sang kakek Abdur Rahman merupakan pemilik tanah tersebut. Selanjutnya, ahli waris yang berjumlah 5 orang sepakat untuk mewakafkan tanah ini dan membangun masjid di atasnya. Masjid Abdur
Abdurrahman terdiri atas 3 lantai. Lantai dasar merupakan basement sebagai tempat wudhu dan toilet. Lantai pertama adalah ruang ibadah berkapasitas 175 jamaah dan lantai paling atas adalah ruang ibadah berkapasitas 100 jamaah. Mustafa berharap Masjid Abdurrahman dapat dimanfaatkan masyarakat dan menjadi lokasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan bagi warga sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun, beserta jajaran pemerintah Kota Madiun mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Saya mengajak dan menghimbau seluruh masyarakat Kota Madiun di masa pandemi COVID-19 mewujudkan semangat berkorban dan berbagi bersama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita diberi ketangguhan dalam menghadapi new normal dan menjadi Kota Madiun lebih maju dan sejahtera di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Madiun cukup baik dalam menjalankan program keluarga berencana pasca persalinan. Hal itu mendapatkan apresiasi langsung Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Pusat, Dr. Hasto Wasdoyo saat berkunjung ke RSUD Kota Madiun beberapa waktu yang lalu. Kota Madiun pernah menyabet juara 1 nasional capaian KB pasca persalinan menjadi alasannya. Informasi ini akan kami rangkai dengan berita panen raya di kota oleh Wali Kota Madiun berikut ini. Jangan kemana-mana, informasi terkait kegiatan bedah rumah dan sunatan massal akan hadir setelah yang satu ini. Lahan demonstrasi plot di wilayah Kelurahan Winongo yang dikelola oleh kelompok petani Tani Dadi Makmur telah memasuki masa panen. Lahan seluas 28 hektar yang dikelola oleh 28 petani, baik pemilik maupun penggarap sawah itu telah berhasil meningkatkan produksi hingga 1,43 ton per hektar melalui pemanfaatan pupuk Ponska Plus donasi dari PT Petrokimia Gresik. Untuk memberikan apresiasi kepada para petani, Wali Kota Madiun Maidi turut hadir dalam giat panen raya di hamparan sawah Jalan Baru Kelurahan Winongo. Kegiatan tersebut berlangsung pada hari Rabu 28 Juli 2020. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota menuturkan bahwa lahan pertanian yang sempit bukan penghalang bagi Kota Madiun untuk dapat memberikan hasil dari sektor pertanian. Justru, lahan sempit itu wajib dimanfaatkan agar dapat memberikan hasil yang optimal. Wali Kota pun berpesan kepada petani untuk tidak fokus pada penanaman padi saja, tapi juga komoditas lain yang dibutuhkan masyarakat Kota Madiun. Salah satunya bahan pokok pecel, seperti cabai, kacang tanah, dan aneka sayuran. Dengan tersedianya bahan baku dari persawahan dalam kota, diharapkan produsen sambal pecel lebih mudah mendapatkan bahan baku yang murah dan berkualitas. Iya, optimalisasi lahan pertanian yang jelas tadi kerjasama dengan Petrokimia Gresik, pembinaan, ada alat-alat yang gratis, obat yang gratis, ini kita optimalkan. Tapi tidak hanya satu produk pertanian saja yang sifatnya hanya padi. Tapi kebutuhan Kota Madiun yang cukup beraneka ini kalau bisa petani juga bisa mencukupi itu. Kegiatan panen padi di lahan Demplot Winongo juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Madiun Indah Raya Ayumiko Saputri, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun Yuni Setiawati Maidi, anggota DPR RI Mindo Sianipar, perwakilan PT Petrokimia Gresik, perwakilan PT PPI, serta camat, lurah, dan anggota kelompok tani dan anggota kelompok petani Tani Dadi Makmur Kelurahan Winongo. Program keluarga berencana di Kota Madiun cukup baik. Bahkan capaian Kota Pendekar terkait KB tersebut mendapat apresiasi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Pusat Dr. Hasto Wasdoyo. Apresiasi itu disampaikan langsung saat kunjungan kerja di RSUD Kota Madiun pada hari Rabu 29 Juli kemarin. Seperti diketahui, Kota Madiun pernah menyabet juara 1 tingkat nasional untuk pelayanan keluarga berencana rumah sakit atau PKBRS.
Selain itu, RSUD Kota Madiun juga memiliki inovasi yang tak kalah bagus. Salah satunya wisata KB, duta KB, hingga Ustadz KB. Sejumlah program tersebut terbukti dapat mengendalikan jumlah kelahiran di Kota Madiun. Angka rata-rata kehamilan masyarakat Kota Madiun sudah di bawah 2. Artinya masyarakat secara umum sudah melaksanakan 2 anak cukup. Hanya masih perlu adanya perhatian untuk jarak kehamilannya. Hasto menambahkan jarak kehamilan baiknya di atas 3 tahun. Hal itu juga berkaitan dengan kualitas dari bakal anak tersebut. Hasto juga menghimbau untuk tidak hamil di usia muda. Hal itu juga berkaitan dengan kesehatan bayi, salah satunya masalah stunting. Sebaliknya, dia mengapresiasi langkah Wali Kota Madiun dalam upaya penekanan stunting dengan peningkatan SDM. Salah satunya dengan aksi bagi-bagi telur, susu, dan sayuran. Hal tersebut penting untuk peningkatan gizi bagi anak-anak dan orang tua. Gelora PKPLN jadi program keluarga berencana rumah sakit karena layanan yang bagus, inovatif gitu. Tadi sudah diterangkan oleh Dr. Nur dan didukung oleh Pak Direktur. Saya ucapkan terima kasih dan saya mendukung apa yang disampaikan Pak Wali Kota bahwa di sini itu meningkatkan kualitas SDM itu lebih penting karena total fertility rate atau pertumbuhan rata-rata perempuan melahirkan di sini sudah di bawah 2, sehingga yang difokusnya adalah pada kualitas SDM. Wali Kota Madiun Maidi menambahkan kedatangan Kepala BKKBN tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi Kota Madiun, sebab bisa meminta saran dari seorang ahli secara langsung. Hal itu penting sebagai langkah pengambilan kebijakan ke depan, salah satunya terkait masalah jarak kehamilan dan stunting. Pihaknya bisa langsung mencari solusi ke depan terkait hal tersebut. Beliau bahwa Kota Madiun itu kekurangannya apa? Program-program yang sudah disampaikan teman-teman dari rumah sakit, dari dinas itu kekurangannya apa? Dari kekurangan itulah jauh-jauh kita akan memprogramkan paling tidak kan tahun 2020 perubahan anggaran, 2021 akan merencanakan APBD, adanya COVID dan APBD. Ini kurangnya apa? Inilah yang bahwa kita ini memprogram itu minta ahlinya datang. Ahli datang, kekurangan kita apa, kita tindak lanjuti, tidak akan keliru. Pas sasarannya. Dan ini yang pola-pola seperti ini, beliau datang ke sini, ngecek ke sini, ini alhamdulillah sekali bahwa Kota Madiun khususnya yang KB, rata-rata orang melahirkan di Madiun masih kurang dari 3 anak. Tapi harus jaraknya sekarang. Kurang jaraknya, sosialisasinya kepada masyarakat yang menikah, jangan menikah diri. Inilah yang pola-pola ini yang disarankan beliau. Sehingga PT Kereta Api Indonesia Persero bekerja sama dengan PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero menyediakan fasilitas rapid test murah di stasiun, yakni hanya Rp85.000 dan layanan ini pun sudah dapat digunakan oleh calon penumpang dari stasiun Madiun mulai Kamis 30 Juli 2020. Rapid test murah tersedia di 12 stasiun yang tersebar di wilayah Nusantara. Layanan ini bertujuan untuk memfasilitasi calon penumpang yang tidak memiliki surat keterangan rapid test. Sedangkan di wilayah kerja Dok 7 Madiun, layanan ini hanya tersedia di stasiun Madiun. Ruang rapid test berada di seberang loket pembelian tiket. Hanya butuh waktu 10 hingga 15 menit, hasil rapid test dapat diterima calon penumpang. Manajer Humas Dok 7 Madiun Ikswan Hendri Wintoko menuturkan, rapid test tidak berlaku untuk UMKM. Hanya penumpang yang sudah mengantongi tiket perjalanan kereta api saja yang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. Layanan rapid test akan berlangsung mulai 30 Juli 2020 hingga 27 Oktober 2020. Calon penumpang bisa memanfaatkan fasilitas ini mulai pukul 7 hingga 19.00. Lebih lanjut, Ikhwan menjelaskan, penumpang tetap diwajibkan mematuhi protokol kesehatan di dalam kereta. Di antaranya suhu tubuh tidak lebih dari 37,3 derajat Celcius, mengenakan baju lengan panjang atau jaket, serta menggunakan masker. Bagi penumpang jarak jauh juga diwajibkan mengenakan face shield. Isjava Green Scout Innovation Kuartir Daerah Warda Gerakan Pramuka Jawa Timur telah dimulai. Kota Madiun mendapatkan bantuan rehab rumah sebesar 350 juta sebagai rangkaian kegiatan tersebut. Kegiatan bedah rumah diresmikan Wali Kota Madiun Maidi secara simbolik. Sebelum itu, informasi terkait sunatan massal tahap kedua serta lomba burung akan kami hadirkan untuk Anda.
East Java Green Scout Innovation, kuartir daerah atau Kuarda Gerakan Pramuka Jawa Timur, dimulai untuk Kota Madiun. Kegiatan dimulai dengan bakti sosial pemugaran rumah. Wilayah Kota Madiun mendapat anggaran 350 juta rupiah dari Kuarda Jawa Timur untuk rehab rumah tersebut. Sedang pengerjaannya bakal dibantu anggota Pramuka Kuarcap Kota Madiun. Wali Kota Madiun, Maidi, meresmikan kegiatan rehab di salah satu rumah Kelurahan Pangungangan, Rabu 27 Juli kemarin. Wali kota yang juga selaku Kama Bicap itu menyebut anggaran 350 juta rupiah sejatinya untuk 7 rumah. Namun karena perbaikan kerusakan rumah rata-rata cukup di kisaran 40 juta rupiah, program rehab rumah tersebut diperluas hingga menjadi 9 rumah. Hal itu dilakukan juga demi pemerataan bantuan program rehab rumah tersebut. Wali kota juga berpesan kepada anggota pramuka yang terlibat dalam kegiatan ini untuk maksimal dalam memberikan bantuannya. Sebab program tersebut merupakan kesempatan untuk menunjukkan baktinya kepada masyarakat. Pramuka menurut Wali Kota harus dapat menyenangkan dan menyempurnakan kehidupan masyarakat. Jawa Timur diadakan East Java di Madiun. Artinya nanti akan ada pertemuan dan kegiatan sosial kita minta di Kota Madiun. Salah satunya kegiatan bedah rumah, ya. Bedah rumah, satu rumah 40 juta. Kita sebenarnya 50 juta, tapi 7 rumah. akhirnya kita buat 7 rumah kan, Jadi 9 rumah. akhirnya jadi 9 rumah. Kepala Kuarcap Kota Madiun Suyoto Harjoyono menambahkan, 9 rumah tersebut tersebar di sejumlah kelurahan. Di antaranya 3 rumah di Kelurahan Pangungangan, 3 rumah di Nambangan Lor, dan masing-masing 1 rumah di Kelurahan Taman, Kartoharjo, dan Kelurahan Pandean. Rehab yang dilakukan juga beragam, mulai rehab atap, dinding, hingga rehab total. East Java Green Scout Innovation tersebut digelar di 11 daerah sebagai tuan rumahnya, salah satunya Kota Madiun. Kegiatan ditargetkan selesai pada 12 September mendatang atau saat launching East Java Green Scout Innovation di Trawas, Kabupaten Mojokerto oleh Gubernur Jawa Timur selaku Kamabida. Kegiatan sosial terus berjalan di rumah dinas Wali Kota Madiun. Di rumah tersebut, Pemkot Madiun dan Forum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK bersama organisasi Nurul Hayat menggelar hitan massal pada hari Sabtu 25 Juli 2020. Acara tersebut diikuti oleh sedikitnya 40 anak. Wali Kota Maidi menyampaikan banyak kegiatan positif yang bisa dilakukan di masa pandemi COVID-19. Hitan massal contohnya. Kegiatan tersebut dapat meringankan beban keluarga yang hendak menghitankan anaknya di tengah pandemi ini. Wali Kota Maidi pun mendukung penuh berbagai kegiatan sosial serupa. Beragam ekspresi ditunjukkan puluhan peserta hitan massal. Para orang tua pun senang dan mengapresiasi kegiatan ini. Acara digelar dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan COVID-19. Ya, pagi hari ini ada sunat massal yang belum sunat. Yang sudah sunat tidak boleh. Dan kegiatan massal ini dipelopori oleh Forum LPMK Kota Madiun sama Nurul Hidayat. Dalam rangka memperingati HUT Pomat ke-74, Denpom 5 1 Madiun menyelenggarakan Liga Puter Jatim Putaran 1 untuk memperebutkan Wali Kota Cup 2020. Berlangsung di Gor Stadion Wilis 26 Juli 2020, kontes puter pelung diikuti oleh peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Meski begitu, acara tetap berjalan kondusif tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Wali Kota Madiun Maidi saat menghadiri kegiatan tersebut mengapresiasi kinerja para penyelenggara. Meski menghadirkan peserta dari luar kota, protokol kesehatan tetap yang utama. Wali Kota juga mengapresiasi kinerja pendekar waras yang siap siaga memastikan protokol kesehatan tetap terlaksana dalam sebuah acara. Wali Kota berharap kegiatan serupa dapat terus digelar, sehingga tak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tapi juga membantu meningkatkan taraf ekonomi, khususnya pedagang kecil di sekitar lokasi acara. Dalam memasuki tahapan new normal atau adaptasi kebiasaan baru, pemerintah Kota Madiun memastikan berbagai protokol kesehatan COVID-19 di semua lini, seperti di fasilitas umum, tempat keramaian, sektor usaha, kantor, sekolah, sarana transportasi, tempat ibadah, hingga pemukiman warga. Untuk itu, pemerintah Kota Madiun mencetuskan program peningkatan efektivitas protokol kesehatan melalui Pendekar Waras. Pendekar Waras merupakan akronim
dari penegak disiplin protokol kesehatan tangkal coronavirus agar warga sehat. Pendekar Waras beranggotakan lebih dari 2.000 orang yang terdiri dari segala unsur elemen masyarakat di Kota Madiun. Tugas dan fungsi Pendekar Waras memastikan pihak pengelola layanan umum menerapkan protokol kesehatan dalam rangka melindungi masyarakat, seperti penyediaan informasi tentang COVID-19, penyediaan tempat cuci tangan dan sabun, cek suhu tubuh, pengaturan jaga jarak, dan disinfeksi ruangan. Menegakkan disiplin perilaku masyarakat dalam masa pandemi COVID-19, yaitu memastikan pengunjung mencuci tangan dengan sabun, menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak. Memastikan penanganan kasus secara cepat dan efektif melalui pemeriksaan rapid test dan PCR. Adapun tim Pendekar Waras tersebar di berbagai sektor. Sektor pelayanan umum, sektor industri dan perbankan, sektor perdagangan, sektor hiburan dan pariwisata, sektor budaya dan religi. Keberhasilan dalam mencegah dan menanggulangi COVID-19 adalah keberhasilan bersama. Membangun kesadaran masyarakat melalui strategi intervensi berbasis lokal merupakan upaya gotong royong kita bersama dalam rangka menekan kasus COVID-19. Wali Kota Madiun Medi memang dikenal suka bersepeda. Mantan Sekda Kota Madiun ini kembali bersepeda saat kegiatan peninjauan embung pilang bangun dan peresmian Gria Dahar beberapa waktu yang lalu. Selain menyehatkan, bersepeda juga sebagai sarana peninjauan lokasi-lokasi strategis calon pembangunan ke depan. Wali Kota Madiun Maidi memang getol mengoptimalkan aset yang belum maksimal. Setelah kawasan Taman Lalu Lintas, Sumber Umis, dan Sungai Maling Jalan Rimba Dharma, Wali Kota berencana menggarap embung Pilang Bango ke depan. Wacana itu tampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Wali Kota tengah meninjau embung yang belum tergarap maksimal itu sembari goes bersama Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK Minggu 26 Juli kemarin. Wali Kota memang berencana memunculkan titik-titik baru di kawasan pinggir menjadi kota kedua. Artinya, perekonomian bisa tumbuh secara merata. Seperti diketahui, Sandi Market di Taman Lalu Lintas Bantaran Kalimadiun bisa menjadi kawasan ekonomi wilayah Kecamatan Manguharjo. Ke depan, potensi serupa juga dihadirkan di Kecamatan Taman dan Kartoharjo. Embung menurut Wali Kota bisa menjadi kawasan perekonomian masyarakat Kartoharjo. Sedang untuk wilayah Taman, Wali Kota memang berencana melakukan penataan aktivitas jual beli di sekitaran kantor Kecamatan Taman tersebut. Seperti diketahui, kawasan ini cukup ramai ketika Minggu pagi dan di waktu sore setiap harinya. Pemkot Madiun juga memiliki aset lahan di selatan kantor kecamatan. Aset tersebut rencananya akan dibangun menjadi tempat aktivitas jual beli bagi masyarakat. Wali Kota menyebut ada banyak rencana pembangunan ke depan, namun jalannya pembangunan terpaksa sedikit tertahan akibat adanya COVID-19. Seperti diketahui, banyak anggaran yang harus dialihkan untuk penanganan COVID-19 di tahun ini. Karenanya, tak sedikit juga agenda pembangunan turut teralihkan. Upaya peningkatan taraf ekonomi masyarakat melalui lokasi wisata Sumber Umis semakin terlihat. Sabtu, 25 Juli 2020, Wali Kota Madiun Maidi meresmikan Gria Dahar Pahlawan.
Rumah makan tersebut berlokasi di sisi kanan Sumber Umis Barat. Wali Kota Madiun Maidi dalam sambutannya berharap agar Gria Dahar mampu menjadi salah satu daya tarik wisatawan terhadap kawasan wisata Sumber Umis. Lokasi tersebut rencananya juga akan dipercantik dengan berbagai ornamen khas Kota Madiun, sehingga peningkatan daya tarik wisatawan serta menjadi jujukan tamu Pemkot. Mantan Sekda Kota Madiun tersebut juga berpesan kepada pengelola untuk merawat area Gria Dahar, juga mempertahankan kualitas rasa, kebersihan di sekitar lokasi restoran, dan menyajikan menu-menu khas Kota Madiun. Wali Kota menuturkan Pemkot Madiun saat ini berupaya untuk mempercepat pembangunan kawasan Jalan Pahlawan. Lokasi tersebut digadang-gadang menjadi ikon wisata Kota Madiun yang tidak hanya menarik bagi wisatawan lokal, tapi juga mancanegara. Meski begitu, Wali Kota menghimbau agar disiplin protokol kesehatan tetap ditegakkan. Sebelum memasuki area tempat makan, pengunjung wajib mengecek suhu tubuh, kemudian mencuci tangan dengan sabun. Selain itu, di area dalam tempat makan juga harus diperhatikan physical distancing-nya. Selain meresmikan Gria Dahar, sebelumnya Wali Kota bersama pimpinan OPD juga di lingkungan Pemkot Madiun melaksanakan goes keliling kota, memantau jalur sepeda wisata sepanjang 15 km. Jalur wisata sepeda juga menjadi program andalan Pemkot untuk membangun sektor pariwisata, serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang merata. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Upaya pencegahan dan pendisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19 terus ditingkatkan oleh berbagai pihak. Salah satunya dengan menjalin sinergitas antar seluruh elemen masyarakat agar penyebaran virus corona dapat ditekan dan segera meninggalkan bumi Indonesia. Seperti yang terlihat pada webinar dengan tema optimalisasi pendisiplinan protokol kesehatan mencapai masyarakat produktif dan aman COVID-19 yang digelar di Aula Makodim 0803 Madiun. Forkopimda seluruh Jawa Timur hadir dalam seminar yang berlangsung secara daring itu. Tujuannya agar COVID-19 di Jawa Timur mampu ditekan penyebarannya. Seperti yang diungkapkan Wali Kota Madiun Maidi saat menjadi salah satu pembicara dalam webinar yang mengusung tema optimalisasi pendisiplinan protokol kesehatan mencapai masyarakat produktif dan aman COVID-19. Lebih lanjut, Wali Kota berharap kesepahaman dari seluruh elemen, baik stakeholder maupun masyarakat, harus disamakan demi menekan penyebaran virus corona. Pandemi COVID-19 memang berdampak pada banyak hal, tak terkecuali urusan keluarga berencana. Karenanya, capaian keikutsertaan KB tersebut wajib terus digenjot. Review dan penguatan program Bangga Kencana dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dimulai Selasa 28 Juli kemarin. Wali Kota Madiun Maidi juga turut hadir dalam pembukaan review untuk semester pertama di Bakorwil 1 Madiun tersebut. Capaian-capaian pelaksanaan program KB untuk wilayah Jawa Timur mengemuka dalam kegiatan ini. Salah satunya Kota Madiun. Capaian Kota Pendekar cukup baik dalam pelaksanaan program KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP, yakni telah mencapai 242 aseptor baru. Padahal, Kota Madiun hanya ditargetkan 204 aseptor atau 118,6% dari target. Target tersebut diberikan saat peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas Juni lalu. Artinya, capaian di Kota Madiun dimungkinkan sudah meningkat kini. Program KB menurut Wali Kota memang tidak bisa dipaksakan, apalagi untuk metode MKJP, mulai alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR atau IUD, alat kontrasepsi bawah kulit atau AKBK alias implan atau susuk, atau tubektomi pada perempuan, dan vasektomi pada laki-laki. Petugas hanya bisa memberikan pemahaman, keputusan akhir pada masyarakat itu sendiri. Karenanya, capaian melebihi target tersebut sudah cukup baik. Apalagi pasangan usia subur di Kota Madiun juga tidak terlalu banyak dibanding daerah-daerah lain. Selain review, juga mengemuka pengukuhan paguyuban Kepala Dinas KB Provinsi Jawa Timur. Harapannya, koordinasi dalam penanganan KB di Jawa Timur semakin optimal. Kepala Dinas KB tersebut bisa saling bertukar pikiran dan gagasan dalam satu wadah. Daerah dengan capaian KB yang cukup baik dapat menularkan ilmunya kepada daerah lain.
Program asuransi bagi tenaga kerja sektor informal Kota Madiun atau Siaga Kita, pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Tenaga Kerja setempat semakin dimatangkan. Program tersebut sudah sampai tahapan verifikasi data calon penerima. Verifikasi penting agar program ini tepat sasaran dan sesuai dengan harapan. Kasih Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun, Heni Ratna Chandrawati di sela kegiatan verifikasi Selasa 28 Juli kemarin mengatakan, calon penerima program Siaga Kita wajib masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Kementerian Sosial. Dari data tersebut setidaknya didapat 8.000 lebih pekerja informal. Namun tentunya perlu dilakukan verifikasi kebenaran data sekaligus pengecekan yang bersangkutan ada di Kota Madiun sudah pindah atau sudah meninggal dunia. Ribuan pekerja hasil verifikasi itu akan diikutkan program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK dan Jaminan Kematian atau JKM. Iuran preminya sebesar Rp16.800.000 per orang. Total, Pemkot Madiun menggelontorkan Rp900 juta lebih untuk pembayaran premi ribuan pekerja informal tersebut dalam setahun. Artinya, Pemkot rata-rata wajib menganggarkan minimal 1 miliar untuk pembayaran tersebut tiap tahun ke depan. Terdapat 56 jenis pekerjaan informal yang bakal tertanggung program Siaga Kita tersebut. Di antaranya, pedagang keliling, pedagang kaki lima, kuli bangunan, tukang becak, pemulung, kuli angkut, buruh tani, tukang sampah, tukang sol sepatu, hingga tukang gali sumur. Selain itu, masyarakat yang memiliki usaha tetapi tanpa pekerja di luar keluarga inti juga bisa masuk program ini. Program tersebut tidak hanya untuk memberikan jaminan sosial bagi masyarakat, namun dapat memacu mereka untuk meningkatkan taraf hidup dan pengembangan usaha. Mereka yang berhasil mengembangkan usaha bisa mengikuti program jaminan sosial secara mandiri. Artinya, program bisa dialihkan kepada pekerja informal lain yang membutuhkan. Koperasi memiliki peran aktif dalam meningkatkan kualitas usaha mikro. Berangkat dari sana, pengoptimalan keberadaan koperasi menjadi satu hal yang tak bisa dikesampingkan. Seperti yang disampaikan Wali Kota Madiun Maidi, koperasi, apalagi koperasi syariah, diharap tak hanya menjadi lembaga yang memberi fasilitas simpan pinjam. Lebih dari itu, koperasi harus mampu memberikan pembinaan dan pendampingan bagi UMKM agar makin berkembang. Wali Kota menjelaskan UMKM harus mudah mendapatkan dana peminjaman. Hal itu sebagai upaya agar koperasi tetap eksis dan keberadaannya mampu bermanfaat bagi sekitar. Maka dari itu, koperasi sebagai bentuk pengejawantahan prinsip keadilan sosial diharap perlu berperan aktif dalam meningkatkan kualitas usaha mikro yang ada di Kota Madiun khususnya. Karena kita itu saran dari Presiden kan mana yang harus direm, mana yang harus digas. Covid kita rem, tetapi kegiatan ekonomi kita gas. Salah satunya kita gas ini kan semua elemen ekonomi yang ada itu kita gerakkan. Salah satunya koperasi bersyariah. Bersyariah ini koperasi itu akan membimbing UMKM, PKL semuanya. Bimbingan-bimbingan ini hendaknya juga berdasarkan syariah. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Ben Chandra bersama tim yang bertugas undur diri. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini. Salam Kota Pendekar.